siang teman-teman, kita saksikan ini teman kita lagi panen kelapa sawit. Ini yang dipanen minimal brondol 10 ya. Ini brondolnya, ini udah melebihi dari 10 biji, jadi udah layak untuk diturunkan. Inilah tinggi-tingginya teman-teman. Oh, udah rata-rata 12 meter, ada yang lebih juga. Nah, kita saksikan teman-teman, ini lumayan tinggi. Jadi kalau mengegrek itu pastikan jarak kita dari batang itu minimal 2 meter. Jadi kita lebih baik kita panjangkan tangkai egreknya untuk menghindari jatuhnya pelepah. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kita tidak jauh jaraknya, membahayakan keselamatan kita teman-teman. Jadi untuk mengantisipasi jatuhnya buah juga, kadang-kadang tidak tentu arah, bisa banyak kejadian, bisa menimpa kaki, menimpa badan kita kalau kita tidak mengatur jarak dari posisi batang kelapa sawit, pohon kelapa sawit. Nah, kita saksikan teman-teman, ini panjang tangkainya. Ini seperti video yang sebelumnya ya, ini sudah memakai tangkai Palm Pro ya, terbuat dari bahan seperti fiber. Dia ringan namun tidak terlalu lentur. Kalau yang biasanya itu kan bahannya aluminium. Kalau ini seperti fiber, ringan namun tidak begitu lentur. Nah, kita saksikan teman-teman, ini buah yang sudah dipanen, yang sudah memenuhi kriteria minimal brondol 10 biji yang udah jatuh di tanah. Kalau belum memenuhi kriteria, belum boleh turun. Kalau diturunkan kita dapat denda teman-teman. Kalau dendanya satu buah yang belum memenuhi kriteria, satu tandanya potongannya 5 tandan. Jadi kalau kita dapat 50, kita potong 5 tandan, jadi tinggal 45. Memanen kelapa sawit ini tidak mudah teman-teman, harus butuh kejelian, tenaga juga harus fit. Nah, ini kita saksikan teman-teman, ini lebih banyak lagi brondolannya. Jadi ini udah melebihi dari kriteria yang ditentukan. Nah, seperti itu teman-teman, minimal jarak antara batang dengan kita minimal 2 meter untuk menghindari jatuhnya pelepah. Karena kalau pelepahnya jatuh itu tidak tentu, harus pandai-pandai kita membaca arah jatuhnya pelepah. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau di perengan buah itu pasti gelundung teman-teman. Itu yang membahayakan kalau kita tidak mengatur jarak antara kita dengan batang teman-teman. Banyak kejadian-kejadian seperti itu teman-teman. Kita terpental, terkena buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit ini cukup berat teman-teman, kalau mengenai kaki kita fatal teman-teman. Banyak durinya juga.
Inilah teman-teman, lingkungan di ini termasuk pokok kelapa sawit yang sudah berumur tua teman-teman. Ini sekitar paling lamanya lagi 5 tahun lagi replanting atau tanam kembali, ditumbang kemudian ditanam kembali atau permajaan, istilah dalam perkebunan kelapa sawit. Kalau di wilayah Sumatera ini mayoritas mata pencahariannya dari memanen kelapa sawit, baik pribadi maupun milik perusahaan. Mayoritas perkebunan kelapa sawit mata pencahariannya ya di kebun kelapa sawit. Memang menjanjikan, tapi tanaman kelapa sawit ini tidak bisa dibiarkan begitu saja teman-teman, harus dipupuk rutin supaya hasilnya memuaskan. Menjanjikan teman-teman kalau kita rajin merawat, memupuknya, bisa untuk tabungan masa depan kita. Banyak orang-orang sukses dari kebun kelapa sawit ini. Kalau yang ini teman-teman, teman saya ini dia termasuk pemecah rekornya ini teman-teman, setiap bulannya teman-teman. Pendapatan dia di atas rata-rata teman-teman yang lainnya. Ini termasuk yang senior, namanya Mas Wawan. Nah, walaupun capek tapi kita bawa bergurau dengan teman-teman, capek serasa hilang di badan. Nah, itu teman kita yang kemarin di video yang sebelumnya teman-teman, itu pulang kerja teman. Jadi itulah indahnya kalau bekerja teman-teman, banyak taman. Walaupun kerja berat, tapi kalau lingkungannya kita nyaman, insya Allah pekerjaan kita terasa ringan. Sekian video dari saya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam kerja keras.